Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih, sungguh di tahun terakhir di seminari tinggi, ketika saya mempelajari dan merenungkan kuatnya, hebatnya, besarnya kuasa seorang imam, saya pernah gemetar. Apalagi ketika sadar, imam bisa mengampuni dosa. Imam akan mengepalai sebuah paroki dan semua orang akan tunduk kepadanya. Imam akan berkuasa merubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Imam dapat membebaskan orang dari dosa berat sekalipun. Imam dapat membukakan surga bagi jiwa-jiwa yang akan berpulang. Bahkan imam juga dapat menahan dosa seseorang. Di akhir tahunku di seminari, saya juga pernah menyaksikan betapa kata-kata seorang imam bisa sangat berbahaya atau bahkan bisa sangat berkuasa. Bagi umat yang melawan dia seenaknya. Saya ingat waktu itu, ada seorang pastor tua hendak diusir dari parokinya. Bahkan di depan pastoran digantung sebuah krans orang mati. Pastor tua ini berkata dengan lembut, turunkan itu. Tetapi yang bersangkutan berkeras kepala, bertegar hati, tetap menggantungkannya. Sesudah 3 kali pastor tua itu minta turunkan itu, dan dia tetap memasangnya. Pastor pun berkata, "Oh kasihan, nanti kau lihat sendiri." Ibu bapak, maaf, tidak sampai 7 hari orang itu meninggal. Dan pastor tua itu menangis ketika memakamkan beliau. Saya lalu berpikir, bukan main Tuhan Allah. Siapakah manusia ini? Siapakah imam ini sehingga engkau percayakan kuasa-kuasa itu? Bahkan saya sampai berpikir, tidak takutkah Tuhan akan bahaya bahwa imam-imamnya ini menyalahgunakan kuasa-kuasa tersebut? Tentu Tuhan akan takut jangan sampai mereka tidak menunaikan tugasnya dengan baik, dengan tepat, dan dengan benar. Dalam refleksiku menjelang tabisan, saya masih bertanya, Tuhan, tidakkah engkau takut bahwa saya ini akan menyalahgunakan tugas jabatan imamat ini? Hari ini, ketika mempersiapkan renungan untuk misa ini, muncul lagi pertanyaan itu ketika mendengar kata-kata Tuhan tadi. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Kamu membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya. Aku akan membalas perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala, sehingga mereka tidak takut, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Saudara-saudariku, pertanyaanku yang dulu itu muncul lagi ketika mendengar kata-kata Tuhan tadi dalam bacaan kedua. Dialah yang mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib, oleh darahnya, dengan melenyapkan permusuhan. Damai sejahtera telah dianugerahkan Tuhan kepada gereja, kepada umatnya, yang jauh jadi dekat, yang terpisah telah dikumpulkan dan dipersatukan, yang berdosa, yang bersalah, yang jahat telah diampuni, diberi damai sejahtera lewat darahnya, lewat kurban salibnya. Nah, apakah Tuhan tidak takut
bahwa para gembalanya yang dipilihnya itu berlaku salah, bertindak lain dari yang seharusnya. Ganti mempersatukan, memporak-porandakan. Ganti memelihara, membiarkan. Ganti memberi hidup, bahkan membawa kematian. Ganti memberi damai sejahtera, malah membawa duri dan luka dan sakit hati. Hari ini pertanyaanku muncul lagi. Tetapi saya menjadi berani dan percaya bahwa Tuhan baik. Bahwa Gembala Agung yang takkan membiarkan para gembalanya bertindak sewenang-wenang, sembarangan, semau gue, menurut mood dan hobinya saja, atau sebagai gembala sewaan, Tuhan itu akan bertindak. Tuhan itu juga yang akan menolong. Karena Tuhan sangat care dan memperhatikan gembala-gembala dombanya juga. Dalam bacaan Injil, di tengah kesibukan dan keramaian pelayanan para rasul, Tuhan mengingatkan perlunya, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Tuhan tahu betapa berat susahnya tugas mereka. Tuhan tahu akan gagal suksesnya mereka. Ada depresi, ada stres, ada penerimaan, ada penolakan, ada berhasil, ada juga kesia-siaan. Ada penat, lelah, fisik maupun jiwa. Maka ia memanggil mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya sendirian beristirahatlah. Betapa Sang Gembala Agung mewajibkan perlunya retret, rekoleksi, mundur sejenak. Perlunya saat teduh, saat hening, saat doa, meditasi, sendirian dengan Tuhan, Sang Pemberi mandat, agar beristirahat di dalam Tuhan, dalam kesendirian. Tubuh saja butuh istirahat. Jika tidak, ia akan kehilangan daya, kehilangan kualitas, ia bisa sakit, bahkan mati. Begitu juga jiwa kita, semangat kerohanian kita butuh istirahat. Jika tidak, ia mudah ditunggangi iblis, ia mudah dirasuki dosa, ia tidak punya kekuatan batin, ia tidak punya energi ilahi. Saya percaya, kebutuhan mutlak seorang gembala, seorang imam, setiap pemimpin rohani adalah saat teduh, saat pribadi dengan Tuhan yang tak bisa diganggu-gugat. Untuk itu, terima kasih gereja mewajibkan retret, rekoleksi bagi para imam. Waktu meditasi, kontemplasi, waktu doa pribadi, visitasi, adorasi. Kebutuhan mutlak gembala, imam, pemimpin umat adalah berbicara dengan Tuhan, bukan hanya berbicara tentang Tuhan. Saudara-saudariku, saya percaya Tuhan tidak takut karena Dia memberi contoh teladan bagaimana putranya sebagai gembala segala gembala. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Hatiku tak bisa melihat domba tanpa gembala. Hatiku tak tahan melihat ada domba yang tercerai-berai, yang tidak dijaga, yang terbiar, yang kurus, yang sakit, yang hilang, yang jadi mangsa binatang buas. Tuhan Yesus memberi contoh kepada kami semua bagaimana Ia menjadi gembala yang baik. Demikian juga kita harus menjadi gembala yang baik. Siap berkurban, menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya, mencari yang hilang, membalut yang luka, memanggul yang patah. Setiap kali melihat domba-domba yang malang, hilang, berserakan, Tuhan langsung bergerak, bertindak, melayani mereka. Kita semua dipanggil menjadi orang yang peduli akan orang lain, terutama akan mereka yang lebih malang nasibnya dari kita. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang membawa damai, kerukunan, persatuan, bukan perpisahan. Kebanyakan dari kita diberi tugas sebagai gembala, sebagai papa dan mama, sebagai orang tua. Kita diberi tugas dan kepercayaan melanjutkan kehidupan dengan melahirkan anak-anak. Ini kuasa yang besar, ambil bagian dalam prokreasi, dalam penciptaan-ciptaan kelahiran baru. Mulanya hanya Allah yang menciptakan manusia, tapi Allah memberikan kekuasaan ini kepada ibu dan bapa. Berapa banyak orang yang menyalahgunakan kuasa ini.
Ada yang melahirkan tapi membiarkan. Ada yang tidak peduli pada kebutuhan cinta, kasih, sayang, ilmu, dan iman anak-anak, akan sandang, akan pangan, akan papan. Sebagai guru, pendidik, pemerintah, ASN, pegawai, kita diberi kuasa mendidik, mengajar yang benar, bekerja yang baik, untuk hasil bagi kepentingan banyak orang, bekerja bagi negara, bagi masyarakat, bagi orang banyak. Betapa mudahnya kita salah gunakan tugas kuasa kepercayaan ini. Ini yang membuat saya dulu bertanya, tidak takutkah Tuhan bahwa kami menyalahgunakan kuasa yang diberikan? Mohon maaf, Ketua MK telah diganti, Ketua KPK telah diganti, Ketua KPU telah diganti. Ada sih yang belum diganti karena begitu kuatnya kuasa mereka. Saudara-saudariku, tidak takutkah Tuhan bahwa terjadi penyalahgunaan? Tidak takutkah Tuhan memberi kepercayaan dan kuasa kepada manusia, lalu mereka salah gunakan, ganti buat baik mereka buat yang jahat, beri contoh yang buruk, ganti membangun kehidupan, malah membawa kebinasaan dan kehancuran. Tuhan tidak mau ada dombanya yang tercerai-berai, yang hilang, yang kurus kering, yang tidak dipelihara, yang tanpa gembala. Teman-teman sesama gembala, teman-teman ketua wilayah rohani, DPP, ketua-ketua bidang, ketua-ketua kelompok kategorial. Ada berapa domba kita yang sementara susah saat ini, tanpa gembalanya tahu, tanpa sesama dombanya peduli. Berapa yang sibuk bekerja dan tidak punya waktu untuk Tuhan, untuk istirahat sejenak di tempat yang sunyi, untuk misa mingguan. Ada yang karena pengalaman buruk lalu mundur, mogok dari gereja, dari wilayah, dari komunitas. Ada yang karena sakit, tua, cacat, lansia, lalu hilang dari komunitas. Ya, Tuhan akan menuntut tanggung jawab para gembala yang tidak menunaikan tugasnya dengan baik dan benar. Di kota kita ini, ada berapa mahasiswa Katolik dari luar daerah yang mungkin terlunta-lunta menjadi orang asing di Palu ini, di gereja paroki kita tanpa sahabat, kenalan, apalagi saudara. Mungkin ada dari antara mereka yang sakit, yang lapar, yang kehabisan biaya. Mungkin ada yang kos-kosannya kurang layak, tidak pantas, sudah dempet-dempetan, campur baur, bahkan yang terpaksa barangkali harus hidup atas cara yang sesat. Berapa banyak anak-anak kita di rumah yang tak pernah dipeluk oleh mamanya, tidak pernah dipeluk oleh papanya. Yang papa mamanya tak punya waktu untuk duduk bercerita, bercanda, apalagi bermain, apalagi berdoa bersama. Tuhan tidak mau ada domba-dombanya yang hilang, yang tercerai, yang ketakutan, yang kebingungan, yang mati sendirian. Minggu lalu di daerah Jonggol, Bogor, ada sepasang suami istri lansia, Hans dan Rita, berusia 83 dan 72 tahun, ditemukan sudah membusuk. Di dinding di mana jenazah mereka ditemukan, terpampang foto sang bapak dan ibu memeluk anak mereka. Di mana sesama domba mereka? Di mana ketua wilayah mereka? Di mana gembala? Di mana imam mereka? Oh Tuhan, masihkah Engkau takut bahwa kami menyalahgunakan kuasa, kepercayaan, tanggung jawab yang Kau berikan? Mari kita saling mendoakan agar kita yang punya tugas kegembalaan bisa menunaikannya dengan belas kasih, dengan tanggung jawab, dan dengan penuh cinta. Mari kita saling menolong, jangan ada yang hilang, tercerai-berai, ketakutan, kebingungan. Tuhan memampukan kita semua. Amin.